Sugeng enjing, ladies and gentlemen. Nah, hari ini saya lagi ada di Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Majalaya ini tepat di alun-alun ya, sisi utara alun-alun. Bentar, sisi utara. Oh iya benar, sisi utara alun-alunnya. Nah, di depan itu ada pasar. Nah, ini juga pasar nih. Nah, Majalaya itu salah satu daerah yang namanya tidak diawali oleh Ci. Seperti Cilunyi, seperti Cibiru. Tidak. Nah, kenapa? Ya karena sejarah beda. Nah, ini alun-alunnya nih. Sebelah kanan lapangan alun-alunnya mah cuma ada tertutup yang jualan, jadi tidak kelihatan tuh. Waduh, ini jangankan bupatinya, ini mah gubernurnya juga belum tentu lah bisa mengindahkan jalan ini mah. Susah tuh, makin ke jalan yang jualannya. Macet ini kalau pagi atau hari-hari yang bikin macet mah, libur atau apa ya. Macet. Nah, di sebelah kanan itu ada belokan itu ke Ibun, ke Garut, bisa ke sana ya, Ibun, atau mau muter ke Ciparai, ke sana bisa. Nah, kita hari ini akan ke Cicalengka. Nah, kalau Cicalengka itu namanya diawali Ci, yang artinya dalam bahasa Sunda air. Nah, Majalaya kenapa tidak pakai Ci? Konon katanya, ya ini namanya juga cerita-cerita orang tua ya. Kebenarannya silahkan aja cek sendiri lah ya. Dulu di Majalaya itu daerah Majalaya ini ada yang dituakan, namanya Kimaja dan Kilaya. Nggak tahu nih saya bener atau enggak nih ya. Kimaja dan Kilaya. Jadi Majalaya itu adalah nama dari dua orang, Maja dan Laya. Katanya ini teh bener dibuktikan dengan adanya makam Maja dan Laya itu. Ya, saya juga belum sih kalau ke makamnya. Ya namanya juga katanya lah ya. Maaf kalau sumpah masalah. Nah, dulu di Majalaya ini tuh penghasil kopi. Majalaya teh. Nah, dari Majalaya kopinya dikirim ke kemana ya? Ke Belanda gitu. Dari dulu zaman penjajahan, penghasil kopi. Nah, kopinya nggak tahu dah, nggak mungkin atau diminum sama orang Indonesia semua mah. Ya mungkin ya dikirim ke Belanda mungkin ya. Di dulu kan di Majalaya itu ada stasiun. Ada stasiun dulu. Di pasar yang sekarang jadi pasar, namanya Pasar Bingung. Nah, dulu tuh di situ ada stasiun Majalaya. Diangkut ke stasiun Gede Bage. Di Gede Bage tuh si packingan gede-gedenya diangkut lagi nggak tahu kemana lah. Ada ambulan gitu. Jadi dulu Majalaya teh penghasil kopi ya, walaupun sekarang sudah hilang kopinya, sudah hilang ya. Ada sih sedikit-sedikit ya di gunung-gunung, ada lah pohon-pohon kopi ada, tapi bukan penghasil kopi sekarang. Yang terkenal mah sekarang mah kopi mah ya seperti kopi Lampung terkenal masih. Kopi mana lagi? Aceh ya. Mana lagi kopi itu? Bali atau di mana? Saya juga kurang tahu ya.
Cuma di Majalaya sudah bukan penghasil kopi lagi gitu, walaupun ada 1-2 di gunung-gunung ya. Lumayan semrawut sih alun-alun Majalaya itu, kurang indah gitulah. Tambah masjidnya juga dari dulu gitu aja. Udah ada mungkin 20 tahun yang lalu itu masjidnya gitu-gitu aja, gak dibangun yang keren itu atau apa ya. Mungkin di jamaah juga mungkin gak ada mungkin ya, atau ya nggak tahu lah ya. Alun-alunnya makin gitu. Tapi Majalaya itu salah satu kecamatan yang punya alun-alun. Ada beberapa daerah, beberapa kecamatan di Bandung yang tidak punya alun-alun. Seperti salah satunya kecamatan Ranca Ekek, nggak ada alun-alunnya. Nah sekarang kan kita mau ke Cicalengka nih. Cicalengka ada alun-alunnya. Nah hari ini tuh tadi dari alun-alun Majalaya kita akan ke alun-alun Cicalengka ya. Nah jalannya sekarang udah agak mendingan nih, agak mulus di daerah sininya. Tuh udah ada garisnya. Ya lumayan lah jalannya mah ya, yang daerah ini. Nggak tahu nanti kalau sudah ke daerah Cikancung atau mendekati Cicalengkanya. Nah karena dari Majalaya ke Cicalengka itu akan melewati kecamatan Cikancung. Sedikit ya, kesabat sedikit jalan nanti. Yang di situ banjir. Banjirnya itu sampai tidak bisa dilewati oleh motor kalau lagi besar. Ya yang mau lewat ke sini kalau lagi musim hujan ya hati-hati ya. Pertimbangkan karena mendekati daerah Cicalengka di situ tuh ada banjir yang tidak bisa dilalui motor. Ya solusinya paling dituntun ya, motornya dituntun, terus knalpotnya ditutupin dulu, matikan mesinnya, gitu caranya. Kalau dipaksakan nanti bisa itu bisa mati di tengah genangan air mati. Nah itu teh kalau udah mati gitu, udah kita turun, jangan sampai kita starter lagi di tengah-tengah air. Kita maksain nih nerabas banjir di tengah-tengah, motor mati, udah matiin kuncinya ya, dorong. Kalau kita paksain kita starter lagi, masuk itu mah air, udah itu mah ke bengkel nanti ujungnya ya. Jadi matiin, tuntun aja dulu. Setelah nanti beres banjirnya, nah motornya dimiringin supaya airnya pada keluar, nanti baru mulai di starter lagi. Ya mudah-mudahan nyala lagi, ada kemungkinan nyala lagi biasanya. Atau yang lebih aman lagi ya dari awal ya, jangan dinyalain, dituntun aja. Tapi knalpotnya ditutupin sama plastik atau sama apalah gitu, sampah kan banyak sampah yang di pinggir jalan ya. Nah itu cocokin sama sampah plastik, tuntun. Nah, terus itu sudah melewati banjir, dibuka lagi, dicek ada airnya nggak, dimiringin, di starter lagi, biasanya nyala gitu ya. Nanti kalau ketemu banjir ya muter juga bisa. Untuk muternya ya lumayan susah sih, lumayan hampir tidak ada jalan yang layak untuk dilalui sih kalau pas ini itu, pas jalur ini banjir. Soalnya muter ke kiri banjir, sama nanti di daerah Cipanasnya itu. Nah ini belokan ke kiri ke Jalan Anyar ya. Ini tuh jalan alternatif ke sana, ke Sapan, Darwati, Kota Bandung. Ke sini ke kiri. Nah kita kan mau ke Cicalengka, jadi lurus. Tadi sampai mana sih tadi? Oh, sejarah Majalaya. Ya itu mah tidak pakai ci. Jadi
Maja dan Laya, dari nama 2 orang katanya mah gitu ya. Dan dulunya terkenal penghasil kopi. Nah, Cicalengka juga sama Cicalengka juga dulu tuh penghasil kopi. Bahkan Cicalengka mah dulunya semacam bagian dari kerajaan Sunda, maksudnya dipimpinnya tuh sama Temenggung. Nggak tahu Temenggung tuh sekelas apa ya, sekelas gubernur mungkin atau bupati, nggak tahu, atau kerajaan kecil atau gimana, nggak tahu lah. Itu mah dulu sebelum Belanda datang, sebelum ada penjajah. Dan Cicalengka juga sama, penghasil kopi. Nah, dia ada SPBU nih. Kalau nggak salah dari Majalaya ke Cicalengka itu ada 2 SPBU sebelah kiri, kalau nggak salah. Jadi aman lah ya untuk para pengendara mah. Dan SPBU-nya tidak pada jauh-jauh gitu. Nah, nanti di depan ada belokan ke kanan, itu ke Cijapati. Yang tembusnya itu di Kadungora. Nah, kalau ke jalan ke Cijapati harus hati-hati. Karena jalannya tuh turunan, nanjak terus turun, namanya juga melewati gunung. Nah, di puncak-puncak gunungnya ada tuh yang jualan, biasanya dipakai buat muda-mudi lah, gitu, yang pacaran gitu, makan di warung-warung. Tapi kalau yang belum familiar ya jarang lewat. Itu kalau mau jajan ya sebaiknya, ini sebaiknya ya, ditanya dulu harganya berapa. Seumpama mau jajan mie, atau mau jajan kopi, atau mau jajan apa di pinggir jalan, di warung-warung pinggir jalan, tanya dulu harganya berapa. Kalau cocok beli, kalau seumpama nggak cocok harganya ya terserah itu. Jangan sampai kopi 2, mie 3, itu gorengannya 10. Makan udah gitu baru aja nanyain harga berapa semuanya. Jangan, takut kaget. Nah, udahlah, itu mah Cijapati ya. Kita makan sekarang lagi di jalan ini, di jalan Majalaya Cicalengka. Lumayan lah, sedikit, mungkin lebih dari 5 km malah kayaknya mah, belum pernah ngukur. Nah, sawah-sawahnya mulai hilang nih. Ada di kanan nih sedikit nih, mulai hilang karena mulai pembangunan banyak pabrik-pabrik. Di kanan, di kiri mulai banyak pabrik. Nah, Cicalengka itu termasuk wilayah yang agamis, karena di sana banyak pesantren pendidikan Islam yang 24 jam itu, berbasis asrama 24 jam. Banyak di sana pesantren, tingkat SMP, tingkat SMA, atau tingkat perguruan tinggi ada di sana. Tapi kadang ya membuat orang-orang tidak habis pikir gitu ya. Di Cicalengka itu kadang banyak kejadian-kejadian aneh, seperti belasan orang meninggal karena minum minuman keras yang racik sendiri. Ada pembegalan. Sekarang kan suka bingung, wilayahnya banyak pesantren tapi ada kejadian yang seperti itu gitu ya. Setelah dilihat-lihat mah ya, memang sih banyak pesantren, tapi kan orang yang pesantrennya juga bukan orang Cicalengka. Yang pesantren tadi bukan orang Cicalengka, orang-orang luar, orang-orang yang jauh. Ada orang Cicalengka 1-2 orang, rata-rata orang jauh, luar kota, bahkan luar pulau. Ya tidak ada salahnya sih
orang luar ke Cicalengka menuntut ilmu ya benar-benar aja. Ya, yang menjadi masalah kenapa orang Cicalengkanya tidak mau belajar di situ gitu. Ya, tapi bukan berarti orang Cicalengka tidak menuntut ilmu, bukan. Orang Cicalengka juga sama, ada yang menuntut ilmu agama, tapi di luar Cicalengka. Jadi tuker-tukeran gitulah wilayah. Tapi kalau saya amatin ya, itu Cicalengka dari anggaplah 20 tahun yang lalu, perkembangannya sedikit. Di Cicalengka belum ada itu mall, belum ada. Terus tempat perbelanjaan dari dulu Geria Cicalengka, itu aja. Nah, alun-alunnya juga semrawut juga. Sama dikelilingi oleh pedagang kaki lima yang permanen sih, itu mah bukan kaki lima lagi lah. Kaki lima tapi permanen. Sudah tapi belum. Kaki lima tapi permanen. Ya gitulah, ya gimana kebijakan desa masing-masing mungkin itu malah ya. Masjidnya dari dulu ya tidak terlalu banyak perubahan. Sepi sih. Ya memang sih sering banyak acara di hari-hari libur ya. Kalau hari-hari biasa termasuk sepi dan kurang aman sih. Parkirannya ya kalau kesana bawa motor, helmnya dibawa aja lah. Suka ada yang minjem, tinggal bilang. Nah kalau nggak salah di sini nih mulai banjir. Nah sawah udah mulai sedikit sawahnya tuh. Nah tuh ada tuh tandanya di depan, Bandung Jakarta, ke kanan Garut Tasikmalaya. Nah maksudnya ke kanan itu ke sini nih. Nah lihat. Nah ini ke Cijapati, si tandanya itu belokan ke Cijapati, tandanya ini SPBU ini, gampang nyarinya ya. Nah kita udah nggak terlalu jauh nih ke Cicalengka. Di sini di jalan ini, daerah ini kalau nggak salah banyak itu kolam renang. Ada beberapa kolam renang. Ya sawah, tadinya sawah. Ya mungkin ngurus sawah sudah tidak bisa atau panennya sudah di luar nalar penghasilannya, jadi ya dijadiin aja kolam renang, mungkin lebih menguntungkan ya. Tuh sawahnya udah mulai sedikit, dulu mah banyak. Dulu mah kalau naik angkot di sini, angin yang masuk ke angkot tuh angin sawah. Sekarang sudah jarang terlihat di pinggir jalannya sawahnya. Nah dulu yang katanya penghasil kopi itu saya juga nggak tahu nih. Kopi itu ditanamnya di mana? Ya mungkin daerah pegunungannya sih kayaknya mah ya. Karena Cicalengka itu kan tadi tuh rencananya mau dijadiin ibu kota, mungkin ibu kota provinsi kali ya, Jawa Barat. Karena ya, wilayahnya yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Terus dilalui oleh sungai juga. Mungkin secara pertahanan bagus, mungkin aman dari serangan musuh mungkin ya. Jadi musuh agak sulit lah kalau mau nyerang ke Cicalengka teh. Nah terus ada sungainya, mungkin jadi aman mungkin dari banjir. Dulu sih itu juga, kalau sekarang mah udah nggak ada sih niat yang jadiin Cicalengka jadi ibu kota. Malahan sekarang mah yang mau dijadiin ibu kota Jawa Barat teh kalau nggak salah di Tegaluar. Saya juga nggak tahu kenapa di Tegaluar, itu ada daerah banjir. Terus di mana lagi itu teh, di Walini itu di daerah Bandung Barat lah kalau nggak salah mah ya, Purwakarta daerah situ lah, gunung.
Terus ada lagi di daerah mana ya? Ya daerah-daerah perbatasan Subang Indramayu, kayaknya daerah situ juga yang mau dijadiin ibu kota Jawa Barat, tapi baru rencana. Itu juga dengar-dengar sih, nggak tahu. Jadi nggak nyaman. Wah. Nah sekarang jalannya sudah bagus, sudah dicor semua Cicalengka. Nah di Cicalengka itu ada tempat wisata yang paling terkenal, yaitu Curug Cinulang. Itu masih masuk ke Cicalengka, Curug Cinulang, sampai ada lagunya, itu saking itunya ya, saking terkenalnya. Ya bagus lah Curug Cinulang. Tapi kita tidak akan ke sana ya sekarang, soalnya dari Cicalengka itu masih lumayan jauh, masih berkilo-kilometer. Aduh, ada sih bro, berkilo-kilometer. Terus jalannya juga jalan kampung, naik ya, nanjak. Nah enaknya jadi orang Cicalengka itu di sana ada stasiun kereta api. Nah stasiun kereta api lokal Cicalengka Padalarang atau Cicalengka Bandung. Nah enaknya itu sehingga orang Cicalengka banyak yang sekolah atau yang kerja di Bandung, karena ada transportasi yang mendukung, yaitu kereta lokal. Yang bayarnya kalau dulu ya, kalau dulu Mas 1.000 dulu, tapi ya dulu Mas 1.000 isi kereta itu. Tapi waduh, itu di apa ya, masukin semua lah. Terus di dalamnya itu banyak yang jualan keretanya itu dulu, itu mah sebelum ditertibkan. Nah setelah ditertibkan tidak boleh ada yang jualan di dalam kereta. Akhirnya si keretanya jadi naik. Sekarang kalau nggak salah itu ya 5.000 si kereta lokal itu dari ujung ke ujung teh, 5.000 perak. Ya masih murah lah, masih murah lah 5.000 ke Bandung. Soalnya kalau naik mobil atau naik ojek online atau taksi online, wah itu mah lebih dari 50.000 lebih. Itu juga belum tentu ada yang mau, soalnya jauh. Berapa kilo ya, ada mungkin 30 kiloan mah kalau nggak salah mah ya, ke pusat kota Bandung itu dari Cicalengka. Kalau naik kereta kan cuma 5.000, terus cuma kurang dari 1 jam sudah sampai ke kota Bandung. Kurang dari 1 jam, itu pun dengan jadwal yang pasti gitulah. Terus stasiunnya juga sekarang sudah diperbarui ya, tidak usah nyebrang rel yang sangat membahayakan. Jadi naiknya, nyebrangnya lewat jembatan ke atas, sehingga untuk orang-orang yang jarang naik tangga sama orang-orang yang berbadan sehat, berbadan sehat apa ya, berbadan oversize, gendut lah, itu lumayan menyiksa. Karena mau naik kereta harus naik dulu ke atas, nyebrang, turun lagi. Kalau untuk penyandang disabilitas kurang tahu ya itu gimana, atau ada fasilitas khusus atau enggak. Wah ini ada penggalian nih, atau penggalian apa ini mah, masih manual penggaliannya. Nah di depan ini ada lintasan rel kereta api. Nah itu dari stasiun Cicalengka.
Wah, jalannya bagus ya. Soalnya setahun yang lalu mah kalau tidak salah ini masih ada ini yang jelek-jelek. Nah, ini sudah dicor lagi kayaknya mah nih. Ya, bagus lah. Nah, ini kolam renang Oniba Center. Oh, bukan promosi ya. Ya, juga belum pernah. Lumayan bagus tuh. Kan di depan itu teh perbukitan. Nggak tahu itu gunung apa namanya. Gunung apa itu namanya ya? Di sebelah utara Cicalengka tuh perbukitan, jadi mungkin dianggap aman lah dari apa ya, dari serangan musuh gitu mungkin ya, zaman dulu. Perbukitan tuh air mungkin terjamin karena dialiri sungai. Wah, ada apa nih? Oh, yang dagang aqua di tengah jalan. Nah, ada cabang. Kalau ke kanan itu kemana ya? Saya juga jadi lupa. Tapi jalan utamanya mah ke kiri nih. Kalau ada cabang gini ya. Ke kanan itu berarti ke kampung apa itu ya? Ada lupa. Mana orang Cicalengka? Nanya dulu nanti lah. Orang Cicalengka. Nah, di depan ada lintasan kereta api. Nah, enaknya tadi ya saya sambungin lagi. Di Cicalengka itu kan ada kereta lokal yang awal keberangkatannya itu di Cicalengka. Sehingga kalau orang-orang Cicalengka naik kereta lokal itu bisa dibilang pasti duduk. Pasti dapat tempat duduk gitu. Nah, kalau stasiun setelahnya seperti stasiun setelah Cicalengka itu stasiun Haurpugur, kemudian stasiun Ranca Ekek, kemudian stasiun Cimekar, Gede Bage, Kiara Condong, Cikudapateuh, Bandung. Ya, itu kemungkinan tidak mendapatkan tempat duduk ya karena sudah dipenuhi oleh orang Cicalengka. Gitu. Dan Cicalengka juga ya otomatis jadi tempat pemberhentian terakhir kereta dari Bandung. Sehingga jangan takut ketiduran karena stasiun pemberhentian terakhir. Wah, kebetulan pas ada kereta, ada truk, ada tulisannya. Ini apa sih? Di sana benci, di sini tetap selebrasi. Ingat, dilarang sok baik. Kita alergi manusia munafik. Aduh, ini tulisan buat siapa sih? Kok ditempel di belakang mobil barang? Curhat atau ke siapa ini ditujukannya? Gak ngerti, gak terlalu jelas. Ya, kalau di sini lumayan ya, pasti bakal sering kereta lewat. Karena kalau nggak salah setiap setengah jam sekali itu ada kereta lewat. Karena bukan kereta lokal aja yang lewat ke sini tuh, termasuk kereta yang jauh seperti yang ke Jawa, ke Jombang, ke Surabaya, ke Jogja, ya lewat sini semua. Ada lokomotifnya aja. Nah, ini lokomotif kita jangan langsung nyebrang, nerobos ya, karena lokomotif ini akan balik lagi. Dia cuma berganti jalur mau narik kereta. Tuh pindah kalau nggak salah dari belakang ke depan. Hati-hatilah ya, jangan suka nerobos ini lintasan kereta lah. Kecepatan cuma beda berapa detik tapi taruhannya ya nyawa.
Nah, kalau sudah menemukan lintasan kereta gini, ya ini mah sudah mau sampai ke alun-alun Cicalengkanya. Coba kita lihat ya, kalau pagi-pagi gini alun-alun Cicalengkanya seperti apa. Apakah banyak yang jualan seperti sore-sore atau sepi gitu. Tuh kan balik lagi lokomotifnya. Nah, kalau sudah dibuka baru kita. Nah, mestinya sih baiknya mobil kita sabar aja dulu ya, karena sebelah kanan itu banyak motor. Jadi biar motornya aja dulu yang sebelah kanan maju supaya tidak menghalangi motor dan mobil yang dari arah berlawanan. Ya memang sih harusnya mengantri sih. Tidak boleh ada yang mengambil jalur yang berlawanan, sebaiknya mah. Tapi itu terlalu sulit sih diterapinnya di Indonesia lah. Ya paling solusi pendeknya mah kalau mobil ya dikasih jalan aja dulu lah buat motor biar nggak ngehalangin jalan orang gitu. Jadi kalau udah pada lewat, nah mobil baru ikutin. Tuh kan kalau macet di lintasan gitu lumayan serem. Gimana kalau tiba-tiba ada kereta? Tuh si angkot ini mah tuh balik. Tadi nyalip, sekarang berhenti, bikin macet atau di ini. Bikin macet apa ini? Di lintasan kereta kan serem. Cicalengka itu dilalui angkot banyak ya. Ada Cicalengka Majalaya, terus ada Cicalengka Cileunyi, kemudian ada Cicalengka Cinulang, ke Curug Cinulang itu, terus ada Cicalengka Limbangan kalau tidak salah. Itu ada 4 tuh kalau nggak salah mah ya. Nah, setelah rel kereta terus akan ada pertigaan. Ke kiri itu ke Bandung. Nah, kita ke kanan ke pusat kota Cicalengka. Nah, begini, ini sudah sampai di Cicalengka nih, kayak gini nih situasinya nih. Alah, dulu memang tidak seramai ini sih di sini teh. Sekarang waduh, udah banyak yang jualan HP. Tuh kredit lagi. Tuh banyak yang jualan makanan. Ya lebih rame lah kalau dibanding 10 tahun lalu, 20 tahun lalu mah. Tapi tidak terlalu ya, karena di sini belum ada pembangunan mall. Jadi orang Cicalengka itu kalau mau ke mall itu ya, kalau tidak ke Dometic yang ada di Majalaya, dia ke Jatos yang ada di Jatinangor. Nah, tuh banyak tukang HP kredit. HP sekarang sudah kayak beras, jadi kebutuhan utama. Nah, di sini tuh ada kampung yang namanya Cikuya. Nah, bagus nih. Cikuya namanya. Tapi itu bukan berarti dulunya banyak kuya ya. Kuya itu kura-kura. Bukan. Tapi dulu katanya Cikuya itu daerahnya itu cembung seperti punggung kura-kura. Jadilah dinamakan daerah Cikuya. Nah sekarang saya nggak tahu di daerah itu masih cembung kayak punggung kura-kura atau enggak. Udah nggak kelihatan, udah padat penduduk. Nah ini alun-alun Cicalengka nih. Wah di pinggirnya banyak yang jualan ya. Tuh pakai roda semuanya berjejer. Bagaimana tuh
Udah kerjaan sekarang jarang. Ya, penghasilan kan harus ada. Ya, yang paling realistis ya jadi pedagang kaki lima. Padahal di Cicalengka itu kan banyak pabrik ya. Seandainya ini mah orang Cicalengka ditampung semua di pabrik itu, mungkin nggak ada yang jualan, nggak ada yang nganggur. Tapi udah anehnya teh, pabrik di Cicalengka tapi karyawannya tuh ada yang dari Majalengka, ada yang dari Subang. Padahal si pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh orang Cicalengka. Jadi bukan tenaga ahli gitulah. Seperti seumpama penerjemah bahasa Rusia, bukan lah. Yang biasa aja masang kancing, kayak gitu bisa dilakukan semua orang gitulah. Nggak harus tenaga ahli khusus gitu. Ini alun-alunnya gini nih, tuh banyak parkir motor. Ya lumayan rame lah. Ada Gadai Mulia, ada Idolmat. Oh, ada Idolmat. Oke lah, begitu aja ya. Ini sudah melewati barusan alun-alun Cicalengka. Ya kesananya sih masih Cicalengka sih ya. Ya kita sampai di sini aja dulu. Tuh ada penunjuk arah tuh Nagreg, Garut, Tasikmalaya lurus. Polsek Cicalengka kanan. Wah, kita bukan mau ke polsek lah ya, ngapain. Nah gitu aja, terima kasih sudah ikut. Wassalam.